Baik, Bapak Ibu Ahibuna semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Begitu kepada Ustadz Aris Ahmad Jaya, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini, kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi masykur. Baik, jazakallah khair, Kang Nuga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, berkahilah yang hadir di ruangan ini. Mudahkan rizkinya, panjangkan umurnya, berikan kebahagiaan dunia akhirat, dan jadikanlah sahabatku, saudaraku yang hadir di Zoom pagi hari ini menjadi orang-orang yang Engkau cukupkan rizkinya, Engkau undang ke Makkah Madinah, dan jadikanlah mereka menjadi bagian dari hamba-Mu yang Engkau panggil husnul khotimah, dan yang menjawab salam saya, Engkau berkahi, Engkau mudahkan, dan Engkau muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Alhamdulillah. Pagi hari ini Allah mengizinkan kita memulai hal yang baik. Dan kebaikan itu akan mengalirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dipertemukan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Bertemu dengan orang baik, rezeki baik, peristiwa-peristiwa baik, dan keberkahan-keberkahan yang mengalirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Alhamdulillah sahabatku, untuk keberkahan acara ini, yuk kita sematkan 1 menit saja untuk mengirimkan link yang telah dibagi oleh panitia ke grup-grup besar Anda, ke saudara-saudara Anda, grup keluarga. Beritahu, yuk ikut. Karena biasanya di titik-titik pagi hari ini, ketika kita mengirimkan, membroadcast kembali, maka konektor baik yang kita lakukan dan menjadikan orang ikut acara ini, kemudian mereka mendapatkan kemudahan, hidayah, menjadikan hari ini titik balik. Maka Masya Allah, Anda pun mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala siapapun. 152, 153 sudah membersamai. Yuk, klik ataupun copy linknya, segera kirim ke sahabat Anda, ke teman-teman terbaik Anda, ke sahabat surga Anda, ke grup-grup Anda. Ini adalah training yang luar biasa dan free. Titik balik ini insya Allah menjadi konektor baik untuk orang-orang baik dan mendapatkan kesempatan kebaikan-kebaikan lebih panjang, lebih luas, dan insya Allah lebih berkah. Baik, Alhamdulillah sudah 160. Kita harapkan acara pagi hari ini, di saat sebagian teman-teman mempersiapkan aktivitas sambil masak bisa jadi, atau sambil dalam perjalanan, atau dalam sebuah kondisi di mana fokus, nggak ada masalah. Kita hari ini belajar bersama tentang satu hal yang penting. Apa itu? Bagaimana kekuatan niat, kekuatan pikiran, kekuatan sugesti ternyata memiliki imbas yang sangat banyak. Imbas positif atau sebaliknya, kurang positif. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sakit, kondisi yang kita alami. Ternyata bukan karena kita tidak ingin sehat. Banyak orang yang menginginkan kesehatan, namun dia tetap sakit. Banyak orang yang bahkan menjaga makanan, tapi tetap sakit. Banyak orang yang berupaya untuk sembuh dari pikirannya yang tidak nyaman, dari fisiknya yang kurang nyaman. Segala upaya sudah dilakukan. Bahkan banyak yang setiap kali, setiap waktu harus meminum pil sedemikian banyak. Namun kenapa? Kok tidak mengalami perubahan yang signifikan? Dari 20 tahun lebih, saya membersamai para sahabat yang mendapatkan ujian dari Allah. Ternyata akar dari sebagian besar masalah adalah kurang tepatnya seseorang memakai pikirannya untuk mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan hidup. Sehat fisik dan jasmaninya,
ruhani dan emosinya, dan juga tentu mendapatkan kesehatan secara lahir dan batin. Baik, 171 sudah membersamai, insya Allah dalam sebentar lagi 200 lebih membersamai. Dan bagi Anda yang benar-benar hari ini ingin banget membantu banyak orang, atau sedang dalam kondisi yang kurang sehat secara lahir maupun batin, atau ingin menolong orang-orang di sekitar untuk menjadi lebih baik, saya undang Anda nanti pada agenda khusus ya, untuk belajar bareng di titik balik ini. Bagaimana Anda belajar mengobati dan menterapi diri dan juga membantu orang lain. Nanti insya Allah panitia akan memberikan link pendaftarannya. Baik, alhamdulillah kita mulai sekali lagi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, kita akan langsung banyak praktek pada pagi hari ini ya. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan ya melalui autosugesti. Nah, jadi gini, banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Aris, seberapa besar pengaruh dari autosugesti dalam kehidupan kita? Saya bilang besar banget. Jadi kalau hari ini Ibu Siti, Bu Safera, dan sahabat sekalian yang hadir benar-benar memahami tentang kekuatan autosugesti, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah jauh lebih kuat secara fisik, jauh lebih tenang secara emosi, dan mendapatkan ketenangan dalam hal ibadah. Apa sih autosugesti itu? Jadi begini, kalau Anda membaca hadis arba'in, innama a'malu binniyat fa innama likulli imri'in ma nawa. Itu adalah dasar dari autosugesti yang saya pelajari. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dari niat. Innama a'malu binniyat. Dan ternyata niat ini adalah sesuatu yang menjadikan seseorang itu, apakah dia punya kekuatan atau titik lemah, apakah dia punya tujuan yang luar biasa atau tidak. Kita akan coba mulai dengan nanti banyak praktek ya. Jadi sahabat-sahabat yang hadir di sini nanti akan langsung merasakan. Orang-orang yang hari ini saya temui mendapatkan ketidaknyamanan hidup. Ya, sahabat-sahabat yang mendapatkan ketidakseimbangan hidup. Ternyata akar masalahnya adalah mereka secara umum tidak mampu mengelola emosinya, tidak mampu mengelola pikirannya, kurang mampu mengelola pola-pola hidupnya. Dan bagaimana akhirnya mereka mendapatkan ketenangan bahkan kesembuhan dari Allah, bahkan sebagian besar tanpa obat? Ternyata jawabannya adalah tubuh kita itu benar-benar merespon semesta atas izin Allah itu adalah seperti cermin. Coba perhatikan ini ya. Jadi kalau kita bercermin, teman-teman, maka pantulan yang ada di cermin itu adalah bagaimana kondisi kita. Oke? Jadi saya berikan kata kunci ini. Ketika Anda melihat cermin, memakai topi, cermin pun seperti itu. Kalaupun pipi kanan kita dikasih warna merah, kemudian pipi kiri dikasih warna putih, cermin pun seperti itu. Ah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita mampu merubah gambar yang ada di cermin? Cara berpikir ini sederhana banget. Rubahlah orang, sosok yang ada di depan cermin. Permasalahannya adalah, ini tolong catat baik-baik ya. Banyak orang yang ingin merubah gambar yang di cermin dengan memaksa gambar yang di cermin itu berubah. Mungkin dia berupaya untuk membuat tambahan gambar, mewarnai yang ada di cermin itu. Ternyata
itu adalah perubahan semu. Jadi, saya beritahu ya, kalau Anda melihat gambar yang ada di depan ini, orang-orang yang memiliki ketakutan, anxiety, orang-orang yang selalu merasa kurang, orang-orang yang merasa khawatir, orang-orang yang bahkan sedemikian luar biasa menghadapi hidup ini dalam kondisi yang sangat berat. Ternyata jawabannya adalah karena frekuensi yang dipancarkan, getaran yang dipancarkan oleh orang tersebut adalah getaran-getaran yang ditangkap oleh semesta dan kemudian dikembalikan lagi ke dia. Contohnya begini, Anda ngomong gini nih pagi hari, terima kasih Allah, Engkau maha baik, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Hatur nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua rizki yang Engkau berikan. Ketenangan pikiran, kelapangan dada, kenyamanan. Terima kasih ya Allah, Masya Allah, hamba bersyukur. Engkau pertemukan hamba dengan peristiwa baik, dengan rizki yang berkah, dengan orang-orang yang mulia. Terima kasih ya Allah, hamba bersyukur. Anda ngomong gitu aja. Kemudian Anda yakini itu terjadi. Lihat gak jawaban yang terjadi. Itu luar biasa loh. Sesederhana itu Kak Pak Aris? Iya, sangat sederhana. Tapi karena sederhana itulah kadang-kadang orang malah justru tidak menjalankannya. Jadi gini teman-teman. Di awal pertemuan ini, saya ingin memberikan satu kunci. Cara semesta membaca sinyal yang Anda pancarkan. Itu ternyata tidak membaca bahasa verbal atau bahasa tubuh Anda saja. Jadi Anda kadang-kadang tersenyum. Tapi dalam hatinya sedangkan Anda sedang bersedih. Yang ditangkap itu kan senyuman Anda. Tapi kesedihan yang terpancar dari dalam diri Anda. Anda mungkin ingin menampakkan keceriaan, kemudian menyapa orang dengan baik. Tapi ketika di dalam diri Anda sendiri belum selesai, belum beres, masih dalam sebuah kondisi khawatir, bingung, ya, takut. Nah, itu yang ditangkap oleh semesta. Jadi gini, getaran yang Anda pancarkan, itu yang ditangkap. Contoh nih, bisa saja Ibu Siti Karimah bertemu dengan Ibu Siti Maryam. Tersenyum di depan Ibu Siti Maryam. Ibu Siti Maryam pun tersenyum pada dia. Nah, tapi di dalam pikiran Ibu Siti Karimah berkata seperti ini. Aku nggak suka sama orang ini. Orang ini itu sepertinya setiap hari kata-katanya nggak nyaman. Kalau ngomong nggak dipikir. Kemudian dia suka banget ngomongin orang lain. Nah, yang ditangkap oleh semesta itu yang ada di dalam diri kita itu. Jadi bukan yang kita tunjukkan dengan senyuman kita tadi. Makanya kenapa kok ada pedagang yang sedemikian ramai, tapi kok ada pedagang yang sedemikian sepi, padahal mereka ada di deretan yang hampir sama. Saya sudah melakukan penelitian itu. Ternyata pedagang yang memiliki frekuensi positif di dalam dirinya, memudahkan orang lain, melayani orang lain, kemudian memberikan konektor-konektor baik dengan apa yang dia jual, berniat untuk memudahkan, menolong, meringankan. Itu menjadi daya tarik atas orang-orang yang ingin mendapatkan kebermanfaatan. Karena dia niatnya adalah memberi. Namun di satu titik lain ada pedagang yang berprinsip, ingin mendapatkan, ingin memperoleh, berpikir atas kepentingannya sendiri, berpikir atas apa yang dia dapatkan. Maka itu orang itu seperti tertolak. Coba deh, pikirkan ya, rasakan ini. Ketika Anda bertemu dengan seseorang, kemudian Anda berpikir, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya mudahkan? Apa yang bisa saya lakukan kepada fulan ini agar fulan hidupnya lebih mudah, agar hidupnya lebih bahagia? Begitu juga dengan seorang guru yang berkata, apa yang saya lakukan untuk murid-murid saya agar mereka mencintai ilmu dan mencintai saya sehingga hidupnya masa depannya lebih baik, lebih mengenal Allah. Apa yang saya lakukan ya? Itu berbeda dengan seorang yang ketika bertemu dengan seseorang, apa keuntungan yang saya bisa peroleh dari fulan ya? Apa yang bisa saya dapatkan dari fulanah ya?
Apa yang saya bisa dapatkan keuntungan dari dia? Orang itu secara prinsip, Bu, Pak, tidak nyaman kalau ketika bertemu, orang itu sudah ingin mendapatkan sesuatu dari dia. Secara logika ya. Coba deh, Anda datang untuk hutang. Orang itu nggak nyaman. Ya kan? Orang datang untuk hutang. Orang itu tidak nyaman. Baik. Sekarang kita masuk ke bagaimana hukum fisikanya. Jadi gini, kalau Anda memahami tentang ilmu gravitasi, nih saya ini dulu ya, biar lebih nyaman. Ketika sahabat memahami tentang ilmu gravitasi, ketika seseorang itu jatuh ke bawah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang itu tidak tahu tentang ilmu gravitasi? Apakah jatuhnya juga ke bawah? Oh iya, sama. Jadi ketika Budila tahu tentang ilmu gravitasi, sedang naik ke pohon mangga, terjatuhnya ke bawah juga. Bu Ida yang tidak tahu ilmu gravitasi, misalnya, ketika jatuh ke bawah juga. Jadi ilmu sunnatullah itu ternyata berlaku secara universal bagi orang yang tahu maupun yang tidak tahu. Itu yang terjadi. Ada orang yang tidak tahu tentang ilmu pikiran, dia ketika melakukan aktivitas yang bertentangan dengan pola-pola, ya sakit juga, walaupun dia belum tahu. Contoh nih, ada orang yang ketika melihat lele digoreng, kemudian lihat minyaknya hitam, ya, minyaknya hitam, kemudian dia berpikir, waduh, ini sumber penyakit nih. Pasti sudah berulang kali itu dipakai itu. Wah, ini karsinogenik ini. Bisa memantik kanker nih. Wah, ini banyak residunya ini. Nah, kemudian memakan lele itu, maka semua pola-pola yang tadi diucapkan itu menyertai lele yang dia makan. Seperti itu. Namun ketika dia melihat, ya wajar lah warnanya hitam. Kan memang pakai tepung. Tepung itu kan ketika digoreng memang hitam. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah makanan ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sehatku, hidupku, matiku hamba serahkan kepadamu. Insya Allah makanan ini halal, thayyib, berkah. Bismillah, makan. Itu beda hasilnya, ya. Baik. Jadi sahabat sekalian, sekarang kita benar-benar belajar. Yuk, sudah 245. Masya Allah. Peran Anda itu meningkatkan 2 kali lipat. Dari 100 sekian, langsung naik lagi terus. Yuk, kita mulai ya. Karena pagi hari ini kita belajar insya Allah 45 menit ke depan. Bagi Anda yang hari ini punya sakit, persiapkan diri Anda, nanti kita akan lakukan terapi. Dimulai dari kekuatan pikiran. Kita mulai ya sahabat sekalian. Dari sini. Yuk. Nah, ini adalah ayat yang mampu menjadi resep yang luar biasa. Jadi ketika Kak Nuga tadi menyarankan kepada Anda untuk sedemikian senang kita memudahkan, berbagi, memberi, itu di Al-Quran, di surat Ali Imran ini, Allah sudah gariskan. Ini lihat ya. Bagi Anda yang hari ini punya masalah apapun, ya, ini rumusnya. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Ini adalah obat segala sakit, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang meninfakkan, yang mensedekahkan, yang memberikan hartanya, keilmuannya, kemampuannya di saat lapang, di saat sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan menahan marah, menahan emosi, mampu mengelola emosinya. Wal afina anin nas, dan mampu memaafkan manusia.
Wallah, dan Allah mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini sebagai titik pembuka. Ternyata Allah sudah memberikan solusi-solusi. Nah, saya mencoba menerjemahkan dari ayat ini dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh kita secara awam. Baik ya, kita mulai di sini. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Sugesti itu memiliki dua jalur. Jalur dari luar diri, heterosugesti, dan autosugesti, dari dalam diri. Dari luar diri itu, apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat dari orang-orang sekitar, bisa jadi saran dari dokter, bisa jadi dari sahabat-sahabat di sekitar kita, atau YouTube yang kita lihat, TikTok, Instagram, Thread, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sugesti yang berasal dari luar. Nah, keberhasilan dari heterosugesti ini sangat tergantung dari seberapa Anda percaya pada otoritas, percaya pada sosok yang ada di depan Anda. Kalau dia dokter, ataupun dia seorang ustadz, atau dia seorang guru, atau sahabat akrab, itu bisa jadi heterosugesti ini akan Anda izinkan menjadi autosugesti. Saya pernah bilang, di dunia ini, sehebat apapun orang mengusulkan Anda, menasehati Anda, menyarankan Anda, maka ternyata, mohon maaf nih, mereka hanyalah orang-orang yang berusul. Dan kitalah orang terakhir yang mengizinkan atau menolak. Jadi kalau autosugesti itu, izin diri, kalau dalam bahasa saya. Akhirnya otak Anda terbuka, pikiran Anda terbuka, dan menjadikan apa yang disarankan itu masuk. Jadi saringan yang luar biasa adalah diri kita. Itulah kenapa pagi hari ini kita belajar tentang autosugesti untuk memasukkan pikiran-pikiran baru, pola-pola baru yang menjadikan kita jauh lebih sehat, lebih tenang, lebih nyaman, dan insya Allah lebih menikmati ibadah. Oke, baik. Kesimpulan untuk pendahuluan ini apa? Pikiran Anda adalah apotek alami tubuh. Jadi saat Anda belajar mengarahkan fokus ke dalam diri, apa yang Anda izinkan masuk ke dalam diri melalui pikiran bawah sadar kita, maka itu akan menjadi apotek. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Jadi begini, ada efek-efek placebo, ada efek-efek nocebo. Itu adalah bahasa ilmiahnya. Nah, jadi orang-orang yang memiliki pikiran nyaman, bersyukur, kemudian dia menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidupnya, menerima dan menikmati proses nikmatnya, indahnya, bahagianya, eh, apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka ternyata yang muncul itu adalah hormon-hormon yang mendukung penyembuhan. Ada endorfin, ada dopamin, ada serotonin. Ini hormon-hormon yang menjadikan tubuh kita itu lebih semangat, lebih tenang, lebih nyaman, dan menjadikan lebih energik. Sebaliknya, keyakinan negatif, persepsi-persepsi negatif, atau ketakutan-ketakutan yang belum terjadi, itu akan memicu hormon kortisol, hormon adrenalin yang mengakibatkan stres. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang yang justru lebih mengoptimalkan efek nocebo daripada efek placebo? Karena kita jarang dilatih atau tidak diberikan ilmu bagaimana caranya. Karena kalau untuk berpikir negatif, gak usah diajari, itu semua orang bisa. Orang-orang untuk menghadirkan hormon kortisol, adrenalin, itu nggak usah sekolah juga bisa. Karena bisa jadi emosi, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, itu adalah bagian yang terjadi pada setiap orang.
Dan ketika tidak tahu ilmunya, maka ketidaknyamanan itu jauh lebih lama. Karenanya kita akan belajar alur autosugesti untuk kesembuhan. Nah, sebelum kita belajar satu persatu step by step tentang alur sugesti untuk kesembuhan, maka persiapkan diri Anda untuk mengizinkan ilmu yang saya ajarkan masuk ke dalam diri Anda. Dengan cara apa? Fokus, melihat dan memperhatikan. Bukan sekedar melihat, tapi sekilas mata. Mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar itu dengan telinga, mendengarkan itu masuk ke dalam pikiran kita. Karenanya, yang sudah siap, ketik kata siap. Oke, karena kita banyak praktek nih. Yang sudah siap, ketik di link di room chat, siap. Nah, Yanti, oh Masya Allah, Bu Ami dari Jogja, Bu Ismah dari Makassar. Saya sekitar sebutkan secara acak ya. Ada Bu Ratih, ada Bu Yuma, Bu Remni, Bu Dwi. Masya Allah, Pak Hasan. Ini memang sebagian besar ibu-ibu ya yang hadir ya. Padahal yang punya banyak masalah itu sebenarnya Bapak. Cuma nggak ingin menunjukkan aja. Ya, baik, sahabatku, persiapkan diri Anda. Kita belajar dan langsung praktek. Di waktu yang singkat ini, insya Allah ya, kita benar-benar insya Allah merasakan keajaiban. Nah, ini ada yang nyetrekin nasi dulu, ya nggak apa-apa. Kewajiban Anda tetap jalan ya. Baik, sekarang kita mulai. Langsung praktek. Biar apa? Biar langsung terasa. Kalau teori, kita kadang-kadang susah untuk nangkapnya. Kita langsung praktek ya. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Jadi, kalau Anda benar-benar pengen sembuh dari sakit fisik maupun psikis, maka pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Anda pengen sembuh? Ini harus Anda jawab. Mengapa Anda pengen sehat? Mengapa kesehatan itu penting dalam hidup Anda? Coba. Nah, ini saya ingin langsung interaktif ya. Coba Bu Safera, dibebaskan mic-nya yang sudah resen ini. Saya tanya nih ke Bu Vera nih, kenapa kok Ibu pengen sehat? Untuk apa sih? Mengapa sih? Coba jawab, Bu. Kalau saya sehat, saya bisa ngaji, saya Ya, bisa terus. sholat lima waktu dengan baik, sholat sunnah Ya, dengan baik, saya ya. bisa beraktivitas seperti biasa, Ustaz. Hanya itu? Ya, Kenapa semua saya sehat? aktivitas, semua bisa kita lakukan seperti normal aja gitu, Ustaz. Oke, Tidak terbatasi gitu. iya. Ini the power of way. Mengapa? Jadi, yang dikatakan lo Bu Vera itu betul. Ada satu yang bisa jadi menjadi titik balik. Kenapa kita harus sehat? Bisa ibadah, oke. Bisa beraktivitas lebih nyaman, oke. Tapi sungguh, saya mungkin ini sebagian kecil yang tahu. Orang yang sehat, selain dia nyaman ibadahnya, bisa beraktivitas dengan baik, ternyata sehat itu adalah kunci untuk menjadikan kita tidak mengkhianati banyak hal. Ya, orang yang sakit itu, kalau dia seorang ustadz, seorang guru, seorang mentor, seorang motivator, dia mengkhianati ilmu. Kok bisa begitu? Iya. Yang semestinya ilmu ini bisa tertularkan lebih, yang semestinya ilmu ini bisa tersampaikan dengan nyaman, yang semestinya orang banyak bisa tertemukan dan bertemu, karena kurang menjaga emosi, kurang menjaga makanan, kurang menjaga pikiran, dia sakit, akhirnya kemaslahatan itu tertahan, tertunda, atau bahkan tidak ada. Itu kalau saya bilang adalah pengkhianat kemaslahatan. Mungkin mungkin ini agak kasar, tapi kalau kita ngomong kasar itu otak bawah sadar kita langsung dak gitu. Oh iya. Dan yang kedua, Bu Vera, ternyata selain dengan sehat kita bisa menikmati ibadah, ya, bisa lebih bermaslahat.
ternyata ketika orang itu sehat, maka ternyata dia tidak mengkhianati organ-organ tubuhnya. Coba bayangkan ya, ketika gigi kita sakit saja, satu aja gigi kita sakit, ternyata semua bahkan sebagian tubuh kita itu turut merasakan ketidaknyamanan. Akibatnya, kenormalan-kenormalan yang semestinya bisa dilakukan itu terminimalisir rasanya. Nah, sekarang ada satu kunci yang saya berikan kepada Bu Vera maupun ke semua yang hadir di sini. Why? Mengapa kita harus sehat? Meskipun ketika sakit itu juga qadarullah, tapi Allah pun punya sunnatullah, punya polanya. Ketika orang itu sakit A, apa latar belakang yang mendasari hadirnya sakit itu? Itu pun ada. Nah, ternyata orang yang sehat lebih punya peluang untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak. Betul ya Bu Vera ya? Ya. Orang yang sehat lebih punya peluang bertemu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Orang yang sehat lebih punya peluang untuk bersilaturahim yang banyak. Orang yang sehat lebih punya peluang untuk berbagi keilmuan dan kemanfaatan yang banyak. Orang yang sehat lebih punya peluang untuk mengumpulkan sedemikian banyak pahala-pahala secara manusiawi. Artinya adalah orang yang sehat lebih punya peluang untuk mendapatkan surga daripada orang yang sakit namun tidak dekat dengan Allah, ibadahnya terganggu, ekonominya terganggu, membebani keluarga, akhirnya hal-hal yang tadi saya katakan itu terminimalisir. Betul Bu Vera ya? Ini logika berpikir. Artinya adalah dengan sehat aku lebih dekat dengan surga. Dengan sehat aku lebih dekat dengan Allah. Dengan sehat aku lebih dekat dengan keluarga. Dengan sehat aku lebih dekat dengan kebaikan-kebaikan. Dengan sehat aku mampu menciptakan kenangan-kenangan yang banyak dengan orang-orang yang aku tinggalkan. Artinya adalah kesehatan itu adalah kunci untuk lebih dekat dengan Allah. Meskipun ada keistimewaan ketika orang sakit yang sabar, mendapatkan kemudahan untuk ampunan dari Allah. Betul. Namun untuk sehat punya peluang jauh lebih besar karena kita bisa bergerak lebih. Begitu ya Bu Vera ya? Oke, baik. Itu sekitar paradigma berpikir dulu ya untuk teman-teman. Nah, sekarang kita coba langsung tanya ke Bu Siti ini, Bu Siti Karima. Coba dibebaskan Bu Siti Karima. Biar teman-teman Ustaz, langsung sama ya. Bu Siti, pernah sakit? insya Allah pernah Ustaz. Pernah dong, masa orang nggak pernah sakit? Iya, Fir'aun itu jarang sakit, jadi sombong. Pernah sakit. pernah. Pertanyaan saya, menurut Bu Karima, sakit yang diterita oleh kita, kalau kita sakit, apa yang kita lakukan selama ini? Kalau kita sakit selama ini yang kita lakukan ya berobat. Berobat, betul Kita satu. hanya yakin, iya. Nah, nah Kita satu dulu hanya ini. yakin, Saya ya, satu dulu, berobat. iya, Nah, iya, kira-kira ketika kita berobat, kita dikasih obat kan? betul, Kita meminum obat itu kan? betul. Kira-kira yang diobati itu akar masalahnya atau efek dari yang terlihat? Misalnya demamnya, gatalnya, pusingnya. Yang diobati itu atau akar masalahnya? Yang diobati yang kita rasakan itu seperti sakit kepalanya, kemudian yang mungkin badannya sakit-sakit itu saja yang bisa Ya, hilang. oke. Ini kenapa saya runut pelan-pelan nih, biar teman-teman paham. Ketika minum obat itu sakit insya Allah berkurang, oke? Iya, Tapi kenapa tiba-tiba ketika tidak minum obat itu sakitnya bisa datang lagi? iya. Itu kenapa Ustaz? Ya memang seperti itu kejadiannya Ustaz. Iya, karena akar masalahnya belum terobati. Jadi gini, Ibu, misalnya contoh nih, ada seorang namanya, anggap saja namanya Ibu Rini. Dia tuh pusing banget memikirkan anaknya yang suka main handphone, main gadget, main game, jarang sholat, ketika disuruh malah marah.
kepalanya pusing, pusing banget kepalanya. Nah, kemudian dikasih obat pusing, pusingnya hilang. Sementara waktu, lihat anaknya lagi dalam kondisi seperti itu, datang lagi tuh pusingnya. Nah, jadi mengapa itu bisa terjadi? Teman-teman saya kasih tahu ya, bedakan antara simptom atau efek ataupun yang terlihat dengan akar masalah. Ya, sehingga teknik yang kita pelajari hari ini dan kita praktekkan adalah insya Allah kita belajar bagaimana kita mengobati dalam tanda petik akar masalah yang ada dalam diri kita. Sehingga kalau pohon itu akarnya kira-kira saya cabut, akarnya saya cabut Bu Karima. Kira-kira pohon ini mendapatkan makanan nggak dari tanah? Tidak. Terus kalau Kalau nggak dapat dicabut, makanan, kira-kira pohonnya gimana? ya mati, Ustadz. Buah-buahnya kira-kira ikut mati nggak? Tetap mati. Kalau akarnya Iya, mati, dia cabut batangnya semuanya iya. mati. Nah, itu. Jadi kuncinya adalah kalau akarnya sudah dicabut, akses untuk hidup bagi tadi pohon dalam tanda petik itu sudah terputus, ya mati dia, kering dia. Nah, itu. Jadi kita belajar tentang konsep pikiran kita itu adalah sebagian besar akar dari kebahagiaan maupun akar dari ketidaknyamanan. Ya, jadi kalau kita memahami tentang konsep ini, maka insya Allah ini sangat membantu. Sakit apapun Anda, oke, ketidaknyamanan apapun, insya Allah Allah mudahkan untuk lebih baik. Oke, sekarang berikutnya nih, saya kasih kesempatan Bu Eti dari Bandung nih, ya satu persatu. Nah, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bu Eti, saya tanya langsung ke inti, apa yang Ibu rasakan saat ini? Sakit, tidak nyaman, atau Ibu merasakan apa? Atau ada yang mau diungkapkan? Sedang agak lemas gitu pas barusan ditensi, ternyata tinggi tapi lemes. Nah, pertanyaannya, kenapa Ibu tensinya kok tinggi? Apakah setiap hari memang tinggi atau baru saat ini tinggi? Enggak, kemarin malah 90/60 kemarin. Nah, Nah, sebelum Ibu ditensi lemes nggak? lemas. Dan karena lemes itu ingin tahu. Iya. Kenapa saya lemes gitu. Jadi Yang ingin tensi tahu itu siapa? yang mentensi Ya, punya saya. alatnya. Punya alatnya. Iya, iya. Sekarang kita lihat keajaibannya, teman-teman. Lihat ya, ini langsung nih. Alat tensinya ada kan, Bu? Ada Oke, kita lihat langsung. Biar teman-teman percaya. Tadi ketika ditensi tadi berapa tekanan darahnya? 140. Setiap saya tensi saya catat kan. Oke, ya nanti teman-teman langsung melihat ya. 148/87. Oke, baik. Sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Ini bukan kehebatan saya, bukan. Tapi bagaimana sebuah pola sunatullah ketika dilakukan oleh seseorang, maka terjadi keajaiban. Kita lihat ya, nanti Ibu langsung mentensinya ya. Oke, Ibu mentensi tadi jam berapa? Jam 6 lebih. Oke, artinya yang saya lakukan dengan Bu Eti ini tidak ada komunikasi sebelumnya ya. Tidak ada. Artinya tidak ada kompromi. Bu, nanti Ibu gini ya, Ibu gini ya. Nah, biar teman-teman nanti percaya. Sekarang kita lakukan bagaimana pikiran itu mempengaruhi secara luar biasa terhadap kesehatan seseorang. Oke, Ibu ikuti aja kata-kata saya. Ya, kita mulai nih dengan terapi autosugesti. Ibu bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, sehatku, sehatku, sakitku, sakitku, hidupku, hidupku, bahkan matiku bahkan matiku ada pada kuasamu. ada pada kuasamu. Engkau berkehendak. Engkau berkehendak, Engkau memiliki kuasa atas apapun. Engkau memiliki kuasa atas apapun. Ya Allah, Ya Allah, hamba yakin dan percaya. hamba yakin dan percaya, Seyakin-yakinnya, seyakin-yakinnya, Engkau menyembuhkan. Engkau menyembuhkan. Engkau yang membuka laut untuk Nabi Musa. Engkau yang membuka laut untuk Nabi Musa. Engkau yang membuat dingin api.
Engkau yang membuat dingin api untuk Nabi Ibrahim. untuk Nabi Ibrahim. Engkau yang menyelamatkan Engkau yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Nabi Yunus dari perut ikan. Hamba yakin dan yakin dan yakin. Hamba yakin dan yakin seyakin-yakinnya. Bagimu mudah Bagimu mudah menyehatkanku, menyehatkanku, menyembuhkanku. menyembuhkanku. La haula La wala haula quwata wala quwata illa billahil illa billahi aliyil azim. azim. Pejamkan mata Ibu, rasakan ketenangan, rasakan Allah Maha Kuasa, rasakan Allah mampu melakukan apapun untuk apapun yang Ibu minta. Sekarang yang kedua, terima dulu kondisi itu. Ya Allah, ikuti saya. Ya Allah, Ya Allah, hamba menerima hamba menerima kondisi sakit hamba, kondisi sakit hamba, pikiran-pikiran hamba, pikiran-pikiran hamba, tekanan darah hamba. tekanan darah hamba. Hamba menerima sepenuhnya ya Allah. Hamba menerima sepenuhnya ya Allah. Hamba menerima apapun. Hamba menerima apapun. Terus sekarang, Ibu hadirkan semua kebahagiaan yang pernah Ibu rasakan. Hadirkan semua kenikmatan anugerah Allah yang Ibu alami. Orang-orang yang sedemikian baik membersamai Ibu. Rizki yang berlimpah ruah yang mendekati Ibu. Hadirkan dengan tulus setulus-tulusnya. Seikhlas, sebahagia mungkin. Hadirkan. Rasakan. Bayangkan. Undang kembali. Seperti Ibu melihat sebuah teater ataupun bahkan film yang nyata. Dan Ibu adalah pemeran utamanya. Senyumlah dan rasakan betapa Allah sedemikian banyak memberikan anugerah. Orang-orang baik, peristiwa baik, kenikmatan-kenikmatan. Masya Allah. Rasakan, hadirkan. Sekarang, hadirkan sepenuhnya sosok yang sehat. Sosok yang sedemikian energik. Sosok yang sedemikian nyaman, tenang, murah senyum, membantu. Itulah Ibu. Ketemu dengan orang. Rasakan kebahagiaan Ibu. Kenikmatan-kenikmatan yang beruntun hadir. Rasakan dan ungkapkan syukur. La in syakartum la azidanakum. Bersyukur tenang. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setiap kali Ibu mengungkapkan alhamdulillah, itu mewakili satu peristiwa baik. Satu peristiwa luar biasa. Satu peristiwa yang sedemikian menjadikan kehidupan Ibu itu benar-benar terpilih sebagai orang yang pantas untuk bahagia, sehat. Masya Allah. Sekarang berikutnya. Ibu rasakan. Ibu hadirkan secara utuh. Bagaimana Ibu memberikan sugesti positif. Katakan, saya sehat. Saya sehat. Semakin hari tubuh saya semakin baik. Semakin hari tubuh saya semakin baik. Allah menyembuhkan saya. Allah menyembuhkan saya. Saya dikelilingi orang baik. Saya dikelilingi orang-orang baik. Sekarang hadirkan perasaan positif itu hadir. Perasaan positif itu hadir. Hadirkan. Hadirkan, rasakan. Tenang, nyaman. Dan sekarang katakan kepada Allah, terima kasih Allah, Terima kasih ya Engkau Allah. maha baik. Engkau maha baik. Sekarang Ibu, coba peluk diri Ibu. Peluk, peluk. Nah, peluk, katakan, I love you. I love you Terima diri. kasih tubuhku, Terima kasih sudah tubuhku. menemaniku Sudah dalam menemaniku suka dukaku. dalam suka dukaku. Maafkan aku Maafkan aku kalau selama ini kalau selama kurang ini peduli padamu, kurang peduli kurang padamu, memperhatikanmu.
yang kurang memperhatikanmu, sayang ke kamu. sayang ke Aku kamu. menyesal. Aku menyesal. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Terima kasih sudah Terima setia kasih dalam suka dan duka. sudah setia dalam suka dan duka. Baik, Masya Allah. Sekarang Ibu katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang tensi deh. Tensi sekarang. Masya Allah, anugerah luar biasa Pak Ustadz. Iya, coba tensi deh. Saya tadi asalnya nggak ngangkat tangan, tapi Allah menggerakkan saya untuk bisa diterapi dengan Pak Masya Allah. Ustadz. Ya Coba Allah, ya, ya Allah. teman-teman, sekarang lihat keajaibannya ya. Baru nanti kita belajar alurnya. Makanya Ya. nanti, eh, kalau bisa teman-teman, sempatkan ikut yang lebih intens 2 hari ya, dua kali pertemuan. Nanti akan banyak praktek 2 kali pertemuan itu, bukan teori-teori. Jadi 90% praktek. Nah, sekarang Ibu lihat nanti tensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah. Minimalnya Ibu sudah merasakan ketenangan, kebahagiaan, kesyukuran, keceriaan. Darah nanti akan mengikuti, ya. Sambil kita menunggu hasil dari ibunda kita, dari Bu Eti, kita akan berikan alurnya, teman-teman ya. Nah, bagi yang siapapun yang hari ini, saya kasih 5 langkah sederhana. Bagaimana kekuatan pikiran kita itu mempengaruhi banyak hal, termasuk fisik maupun psikis kita. Alur yang pertama, tolong catat ya. Kita dalam kuasa Allah sepenuhnya. Kita sepenuhnya dalam tatapan Allah, dalam pandangan Allah, dalam alur di mana kuasa Allah. Ingat itu, ya. Nanti kalau sudah keluar kasih tahu Bu ya. Alur kuasa Allah. Jadi teman-teman, ingat kuasa Allah sedemikian luar biasa untuk hidup kita. Yakin sepenuhnya. Jadi kita bersandar hanya kepada Allah. Ya. Jadi ingat Bu, dan siapapun, tekanan darah itu hanya menjadi satu sinyal. Yang terpenting adalah bagaimana Anda menikmati dan merasakan kesehatan itu sendiri. Ya. Ya. Kenikmatan, kenyamanan, menikmati, merenungi, dan nih saya kasih tahu ke Bu Eti. Dan siapapun, ya. Ketika Anda melihat bahwa apapun sinyal yang diberikan oleh Allah, langsung berkata, Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, khair. Nah gitu. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Nah, Ibu Eti, apapun yang ditunjukkan oleh tekanan darah Ibu, langsung berkata, Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah baik-baik saja. Kenapa? Karena saya ingin memberitahukan pada teman-teman semua, sinyal yang diberikan oleh tubuh Anda itu hanya menjadi bagian kecil dari pola-pola pikir kita. Karena itu, Bu, ketika Ibu mendapati misalnya tiba-tiba, kok 150, kok 120, kok 90, berapa, Bu? Nah, lihat, 175. Nah, sekarang lihat. Lihat, teman-teman. Ketika seseorang, mungkin kaget Ibu ya, kok dari 140 malah jadi 175 ya? Padahal saya tenang. Padahal saya nyaman. Nah, ini saya kasih alurnya, teman-teman. Nanti Ibu tenang stay. Ketika tubuh kita dalam sebuah kondisi bersyukur, dalam kondisi tenang, justru yang terjadi adalah ini, pembuluh darah kita akan melebar. Nah, kenapa ini saya kasih tahu ke teman-teman? Aliran darah kita akan asupan oksigen, asupan nutrisi, itu akan menjadi keren, akan menjadi bagus. Dan akhirnya, ketidaknyamanan tadi mendapatkan oksigen. Ini saya dapat langsung dari beberapa guru, termasuk dokter sahabat saya. Ketika seorang itu sedang bahagia, kan saya pernah memasang itu, Bu. Memasang alat, di mana kalau saya makan sesuatu, itu gula darah saya kelihatan naik ataupun turun. Ternyata ketika saya sedang mengisi acara seperti ini, Bu, gula darah saya itu naik. Padahal saya nggak makan apa-apa. Saya tanya, kok bisa naik ya? Padahal saya nggak makan apa-apa. Karena ketika saya melakukan kebahagiaan seperti ini, ketenangan seperti ini, yang terjadi adalah nanti Bu, ketika titik akhir nanti kita lihat. Kenapa teman-teman biar tahu alurnya. Ketika nanti pas
beberapa waktu, kurang lebih sekitar 15 menit ke depan, Ibu lakukan lagi. Lihat keajaiban yang terjadi. Dan itu selalu terjadi. Kenapa teman-teman saya bilang, ayo tensi Bu. Ketika seseorang dalam kondisi plong bahagia, justru itu terjadilah sebuah turbulensi, set, nanti langsung set, gitu. Kita lihat nanti. Dan Ibu tenang. Dan sekarang apa yang terjadi teman-teman? Ada 5 alur. Semua sekarang yang merasa sakit, ikuti alur ini. Yuk kita langsung praktek. Termasuk Ibu Eti, termasuk Bu Safera, termasuk Bu Karima, siapapun. Nanti Anda lihat, kok tiba-tiba gula darah tekanan darah masa tinggi banget yang saya tidak pernah merasakan itu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ayo sekarang kita semuanya, termasuk Bu Eti, termasuk Bu Irma, Bu Susanti, dan siapapun. Lihat, nanti kita akan lihat keajaiban yang terjadi. Semuanya. Ikuti kata-kata saya. Biar langsung praktek ya. Alur pikiran, kesembuhan fisik, dan psikis. Termasuk yang Ibu ataupun siapapun yang hari ini merasakan ketidaknyamanan. Pejamkan mata. Oke. Sekarang mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah, Engkau maha baik. Ya Allah, Engkau maha kuasa. Ya Allah, Engkau maha sempurna. Ya Allah, Engkau yang memberikan sakit, Engkau pula yang menyembuhkan. Allah, ya Allah, hamba bersandar kepadamu. Ya Allah, berikanlah untuk hamba ketenangan ibadah dengan sehat. Berikanlah untuk hamba keberkahan rizki. Berikanlah untuk hamba kebahagiaan dan kesyukuran. Dah, yakini sepenuhnya. Jangan pakai diskon, yakini sepenuhnya. Sudah? Sekarang berikutnya semua yang hadir di sini. Terima aja dulu. Terima aja dulu. Terima aja dulu. Termasuk Bu Eti, terima dulu. Jangan menolak. Terima aja dulu. Kondisi apa adanya, terima dulu. Terima sepenuhnya. Terima. Anda yang sakit fisik, terima dulu. Anda yang hari ini sakit emosi, terima dulu. Anda yang dikatakan sakit bahkan yang berat, terima dulu. Kita tidak bisa melepaskan kalau belum menerima. Sudah? Terima aja dulu. Ya Allah, hamba menerima kondisi hamba. Yaitu, sebutkan. Sebutkan aja. Sebutkan saja apa yang Anda rasakan saat ini. Terima sepenuhnya. Sebagaimana Anda menerima apapun yang hari ini Anda pegang. Seperti itu. Anda terima dulu. Terima. Sudah? Setelah Anda menerima, sekarang saatnya kita bilang kepada Allah. Ya Allah, hamba bersedia, Engkau sembuhkan. Ya Allah, hamba bersedia, Engkau sembuhkan. Sudah? Sepenuhnya? Sekarang ikuti kata-kata saya. Ya Allah, hamba bersedia melepaskan, membebaskan sakit yang hamba derita. Sakit fisik yang hamba alami. Sakit emosi yang ada dalam diri hamba. Ya Allah, hamba bersedia melepaskan ketidaknyamanan hamba. Kekhawatiran hamba. Ketakutan hamba. Emosi negatif hamba. Kebencian yang ada dalam diri hamba. Hasad. Ketakutan. Iri. Dengki. Rasa tersakiti. Rasa terzolimi. Kekhawatiran. Keraguan-raguan. Hamba lepaskan ya Allah. Hamba serahkan sepenuhnya kepadamu. Dan hamba siap Engkau sembuhkan. Dengan kesyukuran. Dengan ketenangan. Dengan kesabaran. Dengan kebahagiaan. Terima kasih ya Allah.
hamba bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau maha baik. Terima kasih ya Allah, hamba telah lepaskan semua ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Temani hamba ya Allah, temani hamba ya Allah, titip diri hamba ya Allah, titip diri hamba ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah, hamba pasrah kepadamu, hamba pasrah kepadamu, hamba ridho, hamba ikhlas. Sekarang ikuti kata-kata saya, tenang, berbicara dengan diri sendiri, sebutkan nama masing-masing. Aris, sebutkan dengan lembut nama Anda masing-masing, menyapa diri Anda. Sebutkan. Aris, kalau saya kan nama saya Aris. Sebutkan nama Anda. Aku mencintaimu. Maafkan aku ya. Terima kasih. Terima kasih atas apapun yang pernah engkau lakukan untukku. Terima kasih menemaniku dalam suka dukaku. Terima kasih untuk sabar membersamaiku. Terima kasih. Terima kasih. Maafkan aku kurang memperhatikanmu, menzalimimu, kurang istirahat, diajak pusing berpikir, kurang bersyukur. Maafkan aku. Maafkan aku. Membuat engkau lelah, capek. Aku menyesal melakukan itu semua. Aku mencintaimu. Terima kasih. Coba peluk lus-lus tubuhnya. Yang selama ini kadang-kadang kita abaikan. Sudah berjalan jauh, kita abaikan. Sudah mau melek, kita abaikan. Sudah mau belajar bersama, kita abaikan. Karena sesungguhnya semua di tubuh kita ini titipan. Sehingga nanti menjadi saksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum. Jadi mulut dikunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Semua akan menjadi saksi untuk kita. Sekarang peluk, katakan terima kasih ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik nafas, keluarkan. Terakhir, bayangkan sosok yang baru. Sehat, segar, bugar. Berjalan dengan tenang. Hadirkan sosok yang baru. Yang murah senyum, energik, membuat orang termudahkan. Sosok yang baru. Dan itu Anda. Rasakan itu terjadi. Jangan di-cancel, jangan ditolak. Rasakan itu terjadi. Dan sekarang katakan, hamba menerima menjadi pribadi yang baru. Sehat, bermanfaat, sehat, membantu, sehat, memudahkan banyak orang, sehat, rezeki berkelimpahan. Amin. Tarik nafas. Katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang yuk 300 orang lebih. Silakan. Apa yang Anda rasakan sekarang? Ketik di room chat. Sebelum nanti kita diskusi. Nih, Ibu Eti udah mulai senyum-senyum nih. Jadi gini teman-teman, kondisi apapun yang ditunjukkan sinyal itu, Anda harus tenang. Ya, nyaman. Kalau Anda stres, gimana ini? Jangan-jangan alatnya rusak ini. Ketok-ketok. No, tenang dulu. Alhamdulillah, plong. Masya Allah. Segar, relax, ngantuk tapi sedikit fresh, tenang, lega. Memang teknik tadi itu menciptakan satu loncatan. Betul, tenang. Kan saya pernah memberi itu sebagian Anda. Orang itu bagi menjadi 3. Tegang, senang, tenang. Lapang, tenang, plong. Nah, Masya Allah. Ya. Nah, teman-teman semua, nangis. Iya, lebih yakin. Jadi kemarin ada klien itu yang peserta titik balik yang Masya Allah sedemikian luar biasa. Nah, kita doakan juga ini ada sahabat kita yang dari kemarin sejak duhur, mohon maaf nih saya ceritakan biar Anda semangat. Itu naik motor dari Pandeglang, ingin menemui saya hari ini pagi ini. Jadi subuh tadi itu sudah ada di masjid, kita doakan beliau untuk sembuh ya dari sakitnya.
seorang wanita naik motor dari luar kota, muter-muter karena jalurnya salah, baru sampai subuh tadi di masjid saya. Coba bayangkan. Ingin apa? Ingin sembuh. Saya kira naik mobil. Saya tanya, ibu dengan siapa? Sendiri, Pak. Loh, kapan ibu berangkat? Ba'da duhur kemarin. Coba bayangkan. Ba'da duhur, kemudian istirahat di jalan sebentar. Subuh tadi sampai di masjid saya, perumahan saya. Ingin sembuh. Pakai motor. Bukan pakai mobil. Dan dia seorang wanita. Yuk kita doakan bareng-bareng biar beliau dimudahkan oleh Allah. Nanti jam 7.30 saya bertemu dengan beliau. Ya, bukan berarti Anda harus begitu. Tapi setiap orang itu punya kemauan, punya kekuatan. Nah, jadi teman-teman nanti yang ingin diskusi ya, ingin konsul ataupun ingin berbagi ya, ini saya share nomor handphone saya ya, biar nanti teman-teman bisa cerita. Nah, bisa cerita. Oke, maaf nih, kan di sini. Biar bisa bareng-bareng untuk apa ya? Menemukan kemudahan, kebahagiaan. Nah, oke. Ini saya kasih nomor handphone saya dulu ya. Maaf nih. Bisa dicatat saja. Saya dicatat ya. Catat saja. 0818 ya. 0818 oke, 10 14 46. Ini ada nih. Ini sudah keluar nih. Nah, jadi kenapa saya berbagi nomor saya? Ini nomor pribadi saya. Karena pesan dari guru saya adalah tidak perlu kau tahan kemanfaatanmu, tidak perlu engkau tutupi kemaslahatanmu, karena ketika engkau menahannya, maka engkau mengkhianati keilmuan-keilmuan yang telah engkau pelajari. Ya. Jadi teman-teman kalau pengen follow untuk Instagram, IG, ya silakan bisa follow Instagram saya Aris MR Sugesti. Ya, insya Allah teman-teman nanti kita bisa lakukan lebih di kelas khusus ya, kelas khusus, ya kelas khusus. Nanti keyakinan yang kita pegang ini benar-benar ketika disadarkan hanya kepada Allah, keajaiban luar biasa. Nah, Bu Eti, tenang ya. Yang penting bahagia ya. Coba Bu Eti ukur lagi, meskipun baru nggak sampai 10 menit nih. Coba Bu, ditensi lagi Bu. Tenang. Tidak dalam konteks ini, ketika Ibu melihat, set, hadirkan ketenangan, kenyamanan, dan lihat keajaiban yang terjadi. Itu biasanya 10-15 menit sudah terjadi keajaiban. Baik, saya serahkan kepada Mas Ga untuk bisa, kalau ada yang mau bertanya. Kalau sekiranya ada yang mau bertanya, ini testimoninya bagus sekali. Masya Allah, tenang, nyaman. Nah, Baik, Masya Allah. Ya, udah senyum tuh Bu Eti itu. baik, Masya Allah, Alhamdulillah, syukran Bu Eti bisa jazakallah. dikabarkan ada kabar baik? Masya Allah, Ya, silakan, Alhamdulillah. Kang Nuga. Baik, syukran jazakallah khair, Saudaris, luar biasa materi pagi hari ini ya, Bapak Ibu, kita dapat banyak ilmu, banyak hikmah, dan luar biasa juga kita dipandu untuk praktek ya. Bahkan tadi sudah di-spill sama Ustadz Aris bahwa di akhir pekan ini di kelas eksklusif, kita akan banyak praktek tentunya. Nanti insya Allah akan ada praktek-praktek yang mungkin tergambar seperti pagi hari ini ya. Bapak Ibu yang mau daftar pagi hari ini, Kak Dira sudah kirim link daftarnya di kolom chat insya Allah. Semoga dari webinar kita pagi hari ini bisa semakin lagi menguatkan alasan kita untuk bisa sama-sama bergabung di kelas The Power of Belief. Itu ya, insya Allah kita akan sama-sama kumpul lagi di akhir pekan. Semoga dari apa-apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa-apa yang sudah kita keluarkan gitu ya, itu bisa Allah balas dengan pemahaman yang lebih baik dan juga kemudian dengan pengalaman dan pengamalan ilmu yang lebih baik juga insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya insya Allah,
untuk yang mau mencurahkan rasa syukurnya dengan bersedekah pagi hari ini karena sudah dapat banyak sekali pemahaman. Insya Allah kami dari Titik Balik selalu menyediakan wadah dan tempat terbaik bagi Bapak Ibu Ayah Bunda ya. Silakan boleh mungkin di scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa ya. Barakallahu fikum. Izin Bapak Ibu, saya tidak buka sesi diskusi dulu untuk pagi hari ini karena insya Allah waktu juga sudah menunjukkan 6.55, 5 menit lagi batas waktu kita sudah akan sampai. Tapi tentunya insya Allah di akhir pekan ini kita akan sediakan waktu sebaik mungkin untuk kita bisa sama-sama belajar, sama-sama praktek, sama-sama diskusi terkait bagaimana kekuatan dari sebuah belief itu sendiri ya. Untuk itu Ustaz Aris izin sebagai closing statement mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Baik, sahabatku, Anda melihat tadi ya alurnya ya. Kok Bu Eti ketika diteksi 140, kok malah jadi 170? Kok bukannya harapannya turun jadi 120 atau 100? Kok begitu sih? Nah, kuncinya sebagai titik kesimpulan adalah terima dulu prosesnya. Jangan fokus pada hasil akhirnya. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua, Allah selalu punya cara terbaik, bukan berdasarkan cara kita. Karena yang terjadi pada Bu Edi itu hampir 90% terjadi pada klien saya. Seperti itu. Jadi, ketika Anda meminta kepada Allah, maka yang pertama Anda lakukan adalah yakin Allah punya cara. Yang kedua adalah terima proses terbaik yang diberikan oleh Allah dengan pola-pola Allah. Dan yang terpenting adalah jalanilah dengan penuh kesyukuran dan lihatlah keajaiban yang terjadi. Justru Allah menempatkan titik terbaik di waktu yang terbaik bersama orang baik, peristiwa terbaik, karena pada dasarnya orang-orang yang bersyukur tidak akan pernah kecewa. Ya. Terima kasih sahabatku. Sampai bertemu nanti di kelas khusus. Anda, saya, kita adalah hamba Allah yang dicintai. Yakin itu. Hamba Allah yang dimudahkan. Hamba Allah yang saling merindukan surga. Terima kasih. Saya Aris Samajaya. Bersyukur bisa membersamai Anda. Makasih Kang Nuga. Terima kasih semua panitia. Terima kasih siapapun Anda yang telah hadir, 300 lebih tadi. Masya Allah, Allah bersama kita. Saya Samajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakumullah hasanal jaza Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Alhamdulillah, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan hafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi besok di sesi kajian reguler Titik Balik berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz Eri. Waalaikumsalam Eti juga sudah mulai turun tensinya. Masya Allah. Sudah berapa Bu Eti? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.